Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas limpahan nikmat tak terhitung yang telah kita terima hingga saat ini. Jika satu nikmat saja Allah cabut dari diri kita, maka saya tidak yakin kita bisa berkumpul di tempat ini. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita berbanyak sholawat, maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bersyukur. Teman-teman yang saya sayangi, nikmat Allah yang kita dapatkan sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat bisa makan dan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tak heran, hal ini memang sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah SAW tidak semata-mata mengatakan Alhamdulillah, namun beliau mengimplementasikan makna syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah SAW tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, sebenarnya apa sih arti dari syukur itu sendiri? Secara bahasa, pengertian syukur berasal dari bahasa Arab syakaroh yaskuru syukron, yang artinya pujian kepada pemberi kebaikan. Dalam buku berjudul Ajaibnya Tafakur dan Tasyakur untuk Percepatan Rezeki oleh Ahmad Zainal Abidin, pengertian syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Allah SWT karena telah diberikan sebuah kenikmatan. Dalam Islam sendiri, pengertian syukur adalah dekat dengan ibadah, mulai dari terus memuji asma Allah SWT, mengingat-ingat nikmatnya, dan senantiasa bersujud kepadanya. Allah SWT berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, saya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Bersyukur sendiri dibagi menjadi 3 macam. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan yang terakhir bersyukur dengan anggota badan atau tindakan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang kita dapatkan semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Allah. Segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Bersyukur dengan hati bisa membawa seseorang pada sikap menerima karunia Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa kecewa atau keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut. Selanjutnya, bersyukur dengan lisan. Bila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala nikmat yang didapatkannya berasal dari Allah SWT, ia pasti akan mengucapkan Alhamdulillah. Oleh karena itu, jika mendapatkan nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah, karena mesti disadari bahwa orang itu hanyalah sekedar perantara dari Allah. Dan yang terakhir adalah bersyukur dengan anggota badan atau bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan bermakna bahwa segala nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridhoinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah SWT sangat suka melihat nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya dengan cara dimanfaatkan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah senang melihat atsar, bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya." Maksud dari hadis ini ialah Allah sangat suka pada hamba-hambanya yang memperlihatkan dan mengakui segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Misalnya, orang kaya hendaklah membagi hartanya untuk zakat, sedekah, dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan.
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Kemudian, apa saja sih manfaat bersyukur? Bersyukur memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah baik untuk kesehatan mental. Hasil penelitian American Psychological Association menyebutkan remaja yang bersyukur jauh lebih berbahagia. Mereka juga memiliki pandangan positif tentang kehidupan dan berperilaku lebih baik, serta lebih penuh harapan dari rekan-rekannya yang kurang bersyukur. Manfaat selanjutnya adalah hidup terasa lebih tentram. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berpikiran positif akan mudah bersyukur. Jika mendapatkan sesuatu, mereka akan mensyukurinya dan membandingkannya dengan orang lain yang tak mendapatkannya. Saat kita bersyukur, maka tubuh juga akan dialiri perasaan positif. Hal inilah yang membuat hidup terasa lebih tenang dan tentram. Nah, buat yang susah tidur, bersyukur juga memiliki manfaat untuk membuat tidur menjadi lebih baik. Kok bisa sih? Gimana caranya? Nah, masalah tidur menjadi problem banyak orang, yang pada akhirnya mengganggu kesehatan kita. Orang yang bersyukur cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Rasa syukur yang selalu ada di dalam hati membuat pikiran selalu positif dan tubuh selalu merasa rileks. Alhasil, kemudahan untuk tidur sangat mungkin dicapai. Manfaat yang terakhir itu berhubungan dengan sistem imun. Bersyukur berhubungan dengan optimisme. Pada gilirannya, sikap optimistis itu akan membangun daya tahan tubuh atau imunitas yang lebih baik. Sebagai contoh, penelitian University of Utah menunjukkan bahwa mahasiswa hukum yang optimistis memiliki lebih banyak sel darah putih untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya ketimbang mereka yang pesimistis. Tapi kak, rasanya di hidupku ini gak ada yang bisa disyukuri. Gak cantik, gak tinggi, nilai juga jelek. Apa coba yang bisa disyukuri? Nah, bersyukur tuh gak melulu tentang itu saja. Masih bisa bernafas, masih diberi kesehatan, bahkan dilahirkan dalam keadaan Islam pun juga suatu hal yang bisa kita syukuri. Bayangkan berapa banyak orang yang sakit saat ini dan mereka terus berharap agar diberi kesembuhan. Ada pula orang-orang yang sampai saat ini masih belum diberikan hidayah untuk masuk Islam. Nah, kita yang masih sehat dan Islam ini juga harus banyak bersyukur dong. Gak ada ruginya juga kok kita selalu bersyukur. Malahan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu, teruslah bersyukur bahkan dengan nikmat sekecil apapun itu. Nah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.